Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik tipis 0,07% ke level 6.940. Jadi untuk IHSG hari ini tadi sempat naik sih, sempat naik mencoba breakout ya, mencoba eh, sempat naik sampai ke level 6961, cuman turun lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya IHSG hari ini tanggal 8 Februari secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya hari ini paling banyak masuk itu di saham Bank BRI. Di saham Bank BRI untuk aslinya net buy 155M, kemudian di saham BBCA dan BBNI juga aslinya hari ini masih net buy walaupun nggak sebanyak yang kemarin. Di Telkom juga aslinya net buy, dan kalau kita perhatikan untuk hari ini nggak seramai yang kemarin ya untuk IHSG. Jadi untuk IHSG juga harganya nggak kemana-mana, masih di situ-situ aja. Untuk besok, untuk IHSG besok kalau masih sepi sih kemungkinan masih akan konsolidasi di dekat-dekat resistennya ya, dekat-dekat 6952. Oke, itu untuk IHSG. Kalau masih sepi sih paling harganya levelnya nggak kemana-mana, di area situ-situ aja. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini koreksi ya. Untuk saham Goto hari ini turun sampai ke harga 120, turun sekitar 3 poin untuk saham Goto hari ini. Tadi sempat naik sih, jadi di awal market itu sempat naik untuk IHSG, naik open gap atas, opennya di 124, sempat level tertingginya 125 ya, kemudian turun, jadi masih konsolidasi di area sini-sini aja untuk Goto. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Goto kemarin aslinya net sell, untuk hari ini untuk aslinya masih net sell 77M di saham Goto. Kalau kita cek dari kemarin untuk aslinya udah net sell 147. Kalau kita cek dari hari Senin untuk aslinya udah net sell 162 ya. Jadi dalam 3 hari terakhir ketika konsolidasi di atas itu untuk aslinya keluar, itu kurang bagus ya sebenarnya untuk saham Goto. Kalau kita cek siapa yang sebenarnya yang jadi market maker di saham Goto ketika konsolidasi di atas atau yang pegang barang paling banyak gitu aja ya. Hari ini dulu tanggal 8 Februari di saham Goto secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng cenderung di distribusi yang keluar itu AKBK, MG, CP, ZP net sell, dan yang masuk YU, RXCC cuman lebih banyak yang jualannya hari ini di saham Goto. Untuk asingnya AKBK-nya versi asing, RX asing masuk 25,7. Untuk lokalnya juga. Jadi untuk lokalnya yang akumulasi YU versi lokal. Kalau kita cek untuk pasar negonya hari ini nggak terlalu ramai, sepi ya, sudah sepi untuk pasar nego di saham Goto. Kalau kita cek dalam 4 hari terakhir, 1, 2 berarti dari kemarin Jumat ketika harga Goto itu mencoba breakout, waktu itu ya gagal. Kita cek dari tanggal sini 3 Februari ketika konsolidasi di atas untuk saham Goto yang pegang barang paling banyak itu RX ya. Ini sebenarnya kalau kita cek secara keseluruhan dari tanggal 3 Februari YUBK jualan cukup banyak, YU net sell 173M, dan YU-nya ini YU versi asing ya, yang jualan itu YU versi asing, BK-nya juga BK asing, ZB asing. Oke. Yang pegang barang paling banyak itu RX, dan untuk RX-nya sampai hari ini juga masih masuk. Itu kabar baiknya. Kabar nggak baiknya ya ini YU BK ZB distribusi, cuman untuk YU hari ini masuk ya, YU versi lokal ini yang jualan YU versi asing ya kan, YU versi asing, dan untuk hari ini yang masuk itu YU versi lokal. Untuk hari ini tanggal 8 nah kan YU versi lokal. Jadi kesimpulannya untuk saham Goto
kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di atas ya, mudah-mudahan sih seperti itu aja dulu. Tapi kalau langsung merah ya, kalau mau nambah muatan lagi di saham Goto ya bagusnya di dekat-dekat 108 ya, antara 108 110. Oke, itu untuk saham Goto. Menurut saya sih untuk besok kayaknya mungkin masih akan konsolidasi dulu di atas ini ya, di range area 120 sampai 126. Mungkin kalau di awal market langsung merah, jangan buru-buru entry, tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk resistennya masih di 126. Untuk selanjutnya kita cek saham Bank BCA ya, yang hari ini koreksi tipis. Cuman aslinya masuk nggak terlalu banyak. Untuk saham BBCA konsolidasi di atas ya, konsolidasi di ya hari ini koreksi untuk saham BBCA seperti apa ya? Koreksi 0,28%. Konsolidasi di area resistennya 8825. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA nggak seramai yang kemarin ya. Hari ini aslinya net buy. Ini kalau kita cek dari tanggal 1 Februari ya, net buy 1,2 triliun. Kalau kita cek dari tanggal 8 hari ini, net buy 69,6 M. Ya intinya aslinya masih net buy walaupun nggak terlalu banyak ya. BBCA. Hari ini tanggal 8 Februari secara keseluruhan yang masuk paling banyak itu AK-nya ini AK versi asing ya, AK versi asing net buy 103,2 M. Selain AK, ZPYU masuk, dan kalau kita cek dari tanggal 1 Februari yang masuk paling banyak AK, dan untuk sampai hari ini untuk AK-nya masih masuk di saham Bank BCA. Itu kabar baiknya. Kemungkinan untuk Bank BCA besok kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan masih konsolidasi ya. Kalau nggak konsolidasi malah bisa naik untuk saham BBCA, mengingat juga dari awal bulan ini, dari tanggal Februari itu aslinya cenderung akumulasi, cenderung masuk, dan sampai hari ini untuk AK-nya juga terus masuk, yang net buy paling banyak di saham BBCA. Mudah-mudahan untuk besok perhatikan saja level tertingginya 2 hari terakhir ini, hari ini dan kemarin, yaitu di level 8850. Misal besok bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan untuk saham BBCA melanjutkan kenaikannya ya. Kalau belum bisa ya paling konsolidasi dulu. Harganya sih harusnya ada yang jaga harga, mengingat juga untuk aslinya masih masuk ya, intinya seperti itu. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini naik 0,84% ke level 4.790, dan untuk saham Bank BRI itu hari ini open gap bawah ya ternyata. Hari ini opennya di sini, open di 4710 dan langsung naik close di 4790. Untuk aslinya net buy 155 M. Kalau lihat candlenya sih bagus ya, ini open gap bawah langsung naik. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBRI. BBRI untuk aslinya yang paling banyak masuk hari ini tanggal 8 Februari RX net buy 152 M, dan yang jualan untuk aslinya ZPKZ. Secara keseluruhan hari ini market maker utamanya YU, RX, BK, dan untuk YU dan BK ini cenderung trading ya. Followers-nya 307 M untuk YU dan cuma net buy 10,1, BK-nya cuma net buy 4,7 M. AVG-nya mereka di 4.700-an, 4.700-an. 4.700-an ya, di sini sih 47 berapa? 4732, 4760, 4756. Floating profit ya, jadi ini 4756. Di arah sini sih.
Kalau secara technical ini berhasil breakout ya untuk saham Bank BRI setelah 1, 2, 3 kali ini mencoba breakout gagal, hari ini berhasil breakout. Mudah-mudahan untuk besok bisa naik lagi aja untuk saham Bank BRI. Perhatikan saya level ini support tertekannya di 4760, semoga nggak jebol di bawah itu. Misal besok koreksi turun dulu untuk saham BRI, selama harganya itu bisa naik lagi atau dijaga di atas 4760, mudah-mudahan bisa uptrend lagi ya untuk saham Bank BRI. Mengingat hari ini aslinya juga net buy lumayan banyak. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa hijau lagi ya untuk saham Bank BRI. Hari ini yang distribusi itu MG versi lokal yang jualan paling banyak, dan untuk aslinya net buy. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Menurut saya sih kalaupun koreksi ya ada kemungkinan naik lagi, mudah-mudahan seperti itu. Perhatikan saja level ini support tertegaknya 4760. Semoga ada yang jaga harga di area sini nggak jebol. Dan untuk target price selanjutnya untuk saham Bank BRI berapa ya? Ya bisa, mudah-mudahan bisa ke area 5 ribuan lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik 1,04% ke level 2940. Naik sih, cuman mencoba breakout belum berhasil ya untuk hari ini Adaro, sama seperti hari kemarin. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana di saham Adaro. Untuk hari ini Adaro aslinya net sell 4,4 M tanggal 8 Februari ya. Net sell sepi ya kayaknya untuk hari ini Adaro. Kalau lihat aslinya net sell cuma 4 M. Kalau kita cek transaksi Adaro hari ini ya nggak sepi-sepi banget sih. Adaro hari ini tanggal 8 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, ya belum ada yang akumulasi banyak untuk hari ini. BK malah net sell 13,2 M dan BK-nya ini BK versi asing. Selain BK ya asingnya yang jualan ada AKTP dan yang masuk ZPYUCS. Lihat transaksi hari ini ada kemungkinan mungkin untuk besok Adaro masih konsolidasi di sini aja ya. Belum ada yang akumulasi cukup banyak. Kalau kita cek dari harga terbawahnya tanggal 6 Februari untuk saham Adaro. Dari tanggal 6 Februari untuk saham Adaro ini ya diakumulasi oleh AK sih. Net buy 63 M, AVG-nya di 2861. Di sini floating profit ya untuk AK-nya di saham Adaro. Kalau kita cek dalam 3 hari terakhir ini dari harga terbawah. Dalam 3 hari terakhir ini market-market utamanya AK, YP, dan BK ketiganya net buy semua, AVG-nya di 2800-an. Gimana untuk saham Adaro? Coba kita cek untuk harga kualnya, harga komoditasnya ya, harga batu baranya. Hari ini kok naik tipis 1,45%. Jadi kalau lihat candlenya hari ini batu bara itu sempat naik di awal market sampai ke level 265, langsung turun lagi. Candlenya merah, jadi kurang bagus sebenarnya ya untuk saham, untuk komoditas batu baranya ini. Takutnya kalau besok turun itu ada kemungkinan harga sektor saham batu bara ya ikut bergerak turun. Jadi naiknya itu cuman technical rebound aja. Jadi untuk Adaro sih besok jangan buru-buru entry ya. Perhatikan aja di awal market, kalau masih belum bisa breakout di atas 2930, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi ya. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin yang udah floating profit misal ambilnya itu pas di bawah sini tanggal 6 Februari, kalau mau taking profit sekiranya nggak bisa breakout di atas 2930 ya,
untuk mengamankan sih ya nggak apa-apa ya, takutnya kalau harga batu baranya besok koreksi lagi turun ya biasanya sih sektor pertambangan juga ikut, sektor batu bara juga ikut akan turun. Oke, itu untuk saham Adaro. Mengingat juga untuk saham ITMG hari ini malah koreksi ini. ITMG minus 1% lebih ya. Ya kan untuk saham ITMG juga sama seperti Adaro tadi mencoba mau ini malah belum nyentuh resistennya langsung merah, jadi open gap atas, open di 36.800, naik dikit langsung turun. Kalau kita cek untuk transaksinya ITMG hari ini setelah kemarin naik cukup tinggi, asingnya masuk cukup banyak, hari ini untuk asingnya net sell 17,3 M. Ya ini ngikuti harga komoditasnya ya untuk ITMG. Di awal market hijau, habis itu merah. Untuk ITMG hari ini tanggal 8 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng didistribusi oleh BKAK, KZ. Mereka asing semua ya. Ya kan BKAK, KZ asing. Jadi untuk asingnya net sell untuk besok ITMG. Jangan buru-buru entry di awal market, takutnya kalau masih turun. Dan perhatikan saya level 35.400 ini support tertekannya untuk saham ITMG. Semoga nggak jebol di bawah itu. Karena kalau sampai jebol di bawah itu ya untuk saham ITMG bisa ke area 34 ribuan lagi, 34.075 support selanjutnya. Misal besok ITMG jebol di bawah 35.400. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Sama kayak saham Adaro di awal market jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu. Kalau menurut saya sih seperti itu, tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham NICL yang hari ini koreksi 3% lebih. NICL ya, naik cukup tinggi bentuk candle merah, cuman nggak lebar-lebar banget, maksudnya nggak tinggi-tinggi banget untuk candle merahnya. Untuk besok kalau kita cek untuk transaksinya apakah hari ini distribusinya banyak. Untuk NICL hari ini tanggal 8 Februari untuk aslinya net sell 3,6 M. NICL hari ini tanggal 8 Februari. Secara keseluruhan lebih banyak yang jualan ya ini. Dan yang masuk itu YP, XI, KKNI, XL ya, sebagian retail masuk di saham NICL. Yang keluar BK, BK-nya itu BK versi asing. Jadi kalau kita cek dari kemarin Senin tanggal 6 untuk BK-nya udah net sell 10 M ya, jadi BK terus nyicil jualan bukan nyicil masuk. Kalau kita cek dari tanggal 1 Februari PG ya, untuk saham NICL itu diakumulasi oleh PG. Dan untuk hari ini untuk PG-nya gimana tanggal 8 Februari hari ini untuk PG-nya net sell 1,7 jualan sih, cuman nggak terlalu banyak. Lalu kita cek dari tanggal 1 untuk AVG-nya CPG di harga di level 266. 266 di sini sih. Oke, perhatikan saya level ini kalau mau entry sih bagusnya untuk saham NICL ya. Kalau koreksi di area sini, kalaupun koreksi kemungkinan sih akan dijaga harganya di atas 266, 268. Menurut saya sih seperti itu. Mengingat juga untuk PG-nya kan masih net buy lumayan banyak ya sampai hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 1 Februari udah net buy 20 M. Jadi mudah-mudahan untuk saham NICL kalau koreksi turun harganya dijaga di atas 266. Oke, itu untuk saham NICL. Menurut saya sih untuk besok sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya untuk saham NICL. Mengingat juga untuk PG-nya belum keluar banyak-banyak banget walaupun hari ini net sell ya. Untuk besok mungkin masih akan konsolidasi dulu untuk saham NICL. Kalaupun koreksi turun ya kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 268, 266.
kalau ada yang jaga harga untuk saham NICL. Harusnya sih ada yang jaga harga di area sini ya, paling enggak PG ya jaga harga. Misalnya di sini untuk PG NetB 20,8 M, kalau kita cek dari tanggal 1 Februari di AVG-nya 266. Oke, itu untuk saham NICL. Selanjutnya kita cek saham Halo yang hari ini naik cukup tinggi ya, di awal IPO-nya naik ditutup surplus 17%. Kalau kita cek untuk IPO-nya Halo hari ini, coba bentar. Halo. Underwaternya II yang floating di market 20% dan harga IPO-nya 100. Transaksinya di awal IPO hari ini tanggal 8 Februari untuk saham Halo, I-nya masih net B 2,9 M, ini malah 100% transaksinya baik untuk I di saham Halo hari ini ya. Jadi untuk underwaternya jaga harga. Secara keseluruhan selain II malah diakumulasi oleh SQ untuk Halo hari ini. Jadi untuk besok sih masih ada kemungkinan hijau, mudah-mudahan untuk saham Halo. Ini yang jadi market maker utamanya di awal IPO ada YPMG-BD ya, YPMG. Untuk sebagian retailnya XI keluar 24 juta, XL keluar 145 juta. Kalau menurut saya sih untuk saham Halo masih ada kemungkinan naik ya untuk besok di hari kedua IPO. Mudah-mudahan sih masih bisa naik untuk saham Halo. Cuman kalau yang belum punya posisi, kalau mau minat entry di saham Halo sih ya buat coba-coba aja ya di saham-saham yang baru pertama IPO itu. Kalau lihat transaksi hari ini masih ada kemungkinan naik sih, menurut saya seperti itu untuk saham Halo. Oke, itu untuk saham Halo, mudah-mudahan besok masih bisa naik lagi aja. Untuk AVG-nya sih SQ dan II di 113 untuk SQ-nya dan untuk II-nya di 101. Berarti untuk II floating profit ya untuk hari ini AVG-nya di 101. Jadi tadi ketika harga turun ke bawah, itu kemungkinan langsung diangkat naik oleh II dan diteruskan oleh SQ. Ya, mungkin seperti itu yang terjadi hari ini di saham Halo. Oke, itu untuk saham Halo. Mudah-mudahan besok SII-nya nggak lepas barang aja ya. Sehingga untuk saham Halo ini harganya ada yang jaga. Oke, itu untuk saham Halo. Selanjutnya kita cek saham FAS. Untuk saham FAS hari ini di hari pertama IPO malah ARB ya untuk saham FAS ini. Siapa sih underwaternya? Kok nggak dijaga ya untuk harganya? FAS. Untuk FAS underwaternya AO. Yang floating di market untuk lembar sahamnya 21% lebih ya, ini lumayan banyak. Untuk harga IPO-nya 108. Kalau kita cek untuk transaksinya, pas hari ini tanggal 8 Februari secara keseluruhan sebenarnya AO nampung ya, ini AO net B 5,5 M hari ini di saham FAS. Jadi AO belum lepas bukannya lepas tanggung jawab, dia masih mau nampung saham FAS ketika ARB. Di awal market sempat naik sampai ke level 141 untuk saham FAS ya. Kemudian siapa yang taking profit? Kalau kita cek di sini yang taking profit itu paling banyak BQIN IHMG ya. Dan untuk FAS hari ini AVG-nya di 105. Floating loss ya, floating loss 4 poin. Jadi untuk besok gimana? Kalaupun ARB ada kemungkinan suatu saat diangkat naik lagi ya untuk saham FAS ini, kemungkinan seperti itu. Kalau besok ARB akan open di harga berapa?
Coba kita cek dulu ya untuk saham FAST hari ini yang antri di harga overnya ada di 19 ribuan lot. Ada kemungkinan sih besok open gap bawah untuk saham FAST, mudah-mudahan terjadi technical rebound. Kalau kita cek untuk harga ARB-nya besok ya, kalau open di harga ARB maka untuk FAST ini akan open di harga 94 ya. Jadi kalau besok ARB untuk saham FAST akan open di 94. Mudah-mudahan sih terjadi technical rebound mengingat untuk hari ini walaupun di distribusi untuk FAST ini cuman AO-nya nampung 5,5 M. Oke, itu untuk saham FAST. Mungkin yang belum terlalu mantap misal buat masuk di saham FAST untuk besok, lihat aja di awal market ya, sekiranya nggak bisa naik ya mending ambil posisinya di hari selanjutnya ya. Takutnya kalau besok ARB dan nggak ada perlawanan itu ada kemungkinan hari selanjutnya ARB. Oke, itu untuk saham FAST untuk hari ini sih di distribusi lebih banyak yang jualan, cuman underwater-nya nampung 5,5 M ya. Jadi untuk underwater-nya masih nambah lagi ya untuk muatannya di saham FAST. Oke, itu untuk saham FAST. Untuk skenario-nya mungkin untuk besok masih akan open gap bawah ya. Kalau nggak terjadi technical rebound mending wait and see aja dulu. Tapi kalau bangkit ya mungkin kalau mau entry masuk buat copet-copet aja. Oke, itu untuk saham FAST dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.